Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW sesuai dengan tema kita, Tabligh Akbar Maulid Nabi Muhammad SAW, dengan tema menggapai syafaat Nabi di hari akhirat. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, ditutupi, diampuni, dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaik tingkatan 10 derajat kemuliaan. Mudah-mudahan pulang kita dari acara maulid ini bersih kita dari dosa-dosa insyaallah. Kalau dengar acara maulid, dengar baik-baik. Kalau sadar, betul-betul sadar. Kalau tidur, betul-betul tidur. Jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah pas pulang nanti lain yang disampaikan Ustadz, lain yang didengarkan di rumah. Apa kata Ustadz Somad tadi? Katanya pulang dari maulid hapus semua utang. Padahal yang dihapus adalah dosa, utang. Tapi nampaknya masyarakat desa Beringin Lestari ini orangnya sugih-sugih. Dari mana Ustaz tahu orang Beringin Lestari ini kaya-kaya? Kalau mau melihat ekonomi masyarakat, lihat masjidnya. Kalau masjidnya bagus, cantik, indah begini, ini menunjukkan ekonomi masyarakatnya mapan. Orang di kota Pekanbaru sana, di pinggir-pinggir jalan, itu ibu-ibu pakai skincare, pakai bedak tebal untuk menampung duit 2.000 yang dilempar supir truk. Karena masjidnya kurang semen, tapi masjid Raya Al-Barokah Desa Beringin Lestari malah semennya berlebih-lebih, jadi pintu gerbang. Berlebih lagi semen, jadi pentas abadi. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Tahun Baru Hijrah, MTQ, tinggal buat acara. Nggak perlu lagi minta anggaran ke masyarakat untuk buat pentas. Ini pemikiran yang cerdas dari masyarakat. Berlebih, jangan tepuk tangan dulu, masih banyak ini. Berlebih lagi duit, berdiri menara. Tidak ada alasan orang desa Beringin Lestari tidak datang sholat ke masjid. Di tempat lain, kenapa kau nggak ke masjid? Nggak kedengaran suara azan, karena nggak ada menara. Di sini menjulang tinggi. Kalau nggak ke masjid juga pokak. Saya tidak perlu mengajak orang Beringin Lestari untuk ke masjid. Kenapa? Tengoklah jumlahnya sampai nggak muat. Ini kalau dimasukkan ke masjid, meletup masjid nih saking ramai. Tapi kalau mau menengok orang di masjid, bukan waktu Maulid Nabi, bukan waktu Isra Mi'raj, bukan waktu Tabligh Akbar, tengok subuh besok. Kalau meningkat jamaah sholat subuh, berarti berhasil Tabligh Akbar kita malam ini. Mudah-mudahan meningkat jamaah sholat subuh besok insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah. Sapa sing ngucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, mlebu nang swarga. Maka semua yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semuanya masuk surga insyaallah. Amin. Wa in zana, bagaimana kalau dia berzina? Wa in saraq, bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Oh, enak sekali orang Islam itu. Berzina, mencuri sawit, mencuri brondol, tipu timbangan, masuk surga juga. Tetap masuk surga, tapi transit di neraka jahanam. Sedangkan kita yang hadir ini insya Allah mlebu nang surga langsung tanpa transit insya Allah.
Makanya di waktu subuh kita 7 kali mengatakan Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Jangan sampai transit mampir di neraka. Insyaallah kepada Allah dosa masa lalu, berzina, merampok, santet, sihir, judi, semuanya diampunkan Allah dengan taubat nasuha. Saya banyak dosa Pak Ustadz, taubat nasuha. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang yang silap, khilaf, merampok, berjudi, berzina, minum khamar, sabu-sabu, narkoba, semua dosa dilakukan, taubat dengan cara mandi. Tapi saya nggak bisa mandi Pak Ustadz. Kata dokter kalau kena air ini kena tulang rapuh, kena penyakit, nggak boleh mandi Pak Ustadz. Wudhu pun nggak boleh juga Pak Ustadz. Tayamum pun nggak bisa, mati aja lah. Setelah itu sholat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunnatat taubat. Dosanya perlu disebutkan Pak Ustaz? Nggak usah. Bapak yang bertaubat cukup usolli sunatat taubat, nggak usah diucapkan dosanya. Jangan pula nanti malam sholat taubat di kamar disebutkan dosanya. Usolli sunatat taubat, mengganggu bini tetangga. Bininya ada di situ, pecah perang dunia ketiga. Usolli sunatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ayatnya Pak Ustaz macam banyak aja hafalan. Ayatnya ya kul huwallah itulah. Setelah itu kemudian beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan. Saya nggak bisa istighfar yang pakai nyanyi-nyanyi lagu-lagu gitu Pak Ustadz. Nggak usah pakai nyanyi-nyanyi, pakai lagu. Istighfar yang biasa aja. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Saya nggak bisa istighfar yang pakai suara Pak Ustadz, kurang khusyuk. Saya istighfarnya dalam hati. Istighfar dalam hati. Wazkur rabbaka fi nafsika, dalam dirimu. Bagus. Istighfar yang rame-rame, majlis taklim pengajian bersama Ustadz Kiai Hadratul Muhtaramin wal Kuram Mukarramin. Bagus. Yang penting istighfar menyesal. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Al-iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setelah itu apa? Al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan. Tekad kuat untuk tidak kembali kepada dosa yang lama-lama. Tidak ada manusia ini yang tak berdosa. Kullu bani Adam, semua manusia ini khata'un, semua punya dosa. Jangankan kita, Adam pun ada dosanya. La taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Fa'azallahuma syaitan, digoda oleh setan. Tapi kemudian Nabi Adam bertaubat dan berdoa. Doanya Bapak Ibu semua hafal, karena doa ini adalah doa yang paling tua. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sedangkan Nabi Adam aja pernah silap, pernah khilaf, pernah salah, pernah berdosa, apalagi kita manusia biasa. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita datang acara maulid malam ini, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, insyaallah. Amin. Saya sangka dibuatkan pentas, dikasih karpet,
saya lah yang paling tinggi sekarang ini. Rupanya ada yang lebih tinggi lagi. Itu ladies first. Masya Allah, tabarakallah. Ini katanya nggak boleh campur antara laki-laki dan perempuan. Masjid Maulid itu majelis zikir, majelis Maulid itu majelis solawat. Jangan sampai campur laki dan perempuan. Akhirnya dikasih garis pemisah, tapi bagian depannya aja, sampai ke belakang juga Pak Ustadz. Masya Allah. Ini desa Beringin Lestari ini aman atau enggak aman? Aman. Mana buktinya aman? Saya di mana-mana ceramah itu keliling pentas dipagar pakai besi, tapi di Beringin Lestari cukup pakai tali aja. Ini menunjukkan Beringin Lestari ini aman semuanya, insya Allah. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain kepala, lain isinya. Ada yang berprinsip, aku mesti duduk paling depan dekat mau menengok Ustadz Somad. Nah inilah ibu-ibu, bapak-bapak yang ada. Tapi yang lain bagi dia, aku nggak penting. Yang penting aku bisa nyender di sana. Hai besti. Tapi ada lagi yang berprinsip lain. Bagi aku apalah artinya nyender kalau nggak bisa makan bakso bakar. Akhirnya mereka duduk di depan ruko sana. Hai besti. Mau di depan sana disediakan layar. Mau yang sambil belanja bisa mendengar karena soundnya mantap. Ini jangan-jangan sound horek ini. Mau yang di depan semuanya insya Allah dapat barokah maulid kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat taubat nasuha. Tidak ada yang tahu siapa dapat doa mustajab 1 titik hari Jumat. Tidak ada yang tahu siapa dapat solat wusta. Tidak ada tahu siapa dapat haji mabrur. Dirahasiakan Allah supaya kita senantiasa berharap. Begitu juga kita yang sudah berdosa, mandi, solat sunat taubat, beristighfar, tapi kita tidak tahu taubat kita itu diterima Allah. Mudah-mudahan taubat saya diterima Allah. Mudah-mudahan taubat bapak diterima Allah. Mudah-mudahan taubat ibu diterima Allah. Tapi tanda-tandanya ada kelihatan. Apa tanda taubat itu diterima Allah? Ada perubahan. Apanya berubah? Dulu nggak peduli sama masjid, dulu nggak mau tahu sama masjid. Hayya 'alas shalah, kalian aja duluan lah. Tapi setelah dia taubat, belum lagi azan sudah masuk ke masjid, duduk berzikir menunggu. Mudah-mudahan kita termasuk yang menunggu solat. Bukan solat itu yang menunggu kita. Karena kalau kita mati, solat itulah yang menolong kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak lagi meninggalkan solat, insya Allah. Amin. Suami saya dulu Pak Ustadz orangnya kasar, ngamuk-ngamuk, KDRT, memukul, ngomongnya itu Pak Ustadz lidahnya tajam. Tapi sekarang Pak Ustadz suami saya sudah diam. Kenapa? Stroke. Mudah-mudahan kalau ada yang sakit diangkat Allah penyakitnya. Sehatkan ya Allah, sehatkan ya Allah. Amin. Suami saya dulu orangnya pelit Pak Ustadz, bakhil, bin pelit, bin kikir, bin medit, bin dan seterusnya. Tapi setelah mendengar acara ceramah maulid,
Sekarang dia sudah mulai berubah Pak Ustadz. Dulu kalau lewat kota hari Jumat 2000 Pak Ustadz, sekarang 2500. Suami saya dulu nggak tahu sholat Pak Ustadz, nggak peduli sama imam, nggak peduli sama sholat Jumat, nggak peduli sama orang masjid. Tapi sekarang alhamdulillah sejak mendengar ceramah Ustadz selalu, dia sudah sholat Pak Ustadz. Sholat apa Bu? Idul Fitri sama Idul Adha. Mudah-mudahan barokah maulid ini dibukakan Allah pintu hatinya insya Allah. Lebih dari 40 orang, lebih dari 400 orang, ramai kita di masjid, ramai kita di pelataran Masjid Al-Barokah. Mudah-mudahan dengan doa bi barokatil maulid Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan Allah lah pintu hidayah yang belum sholat. Karena kalau kita mati semuanya tinggal. Rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, bini yang besar. Mohon maaf ya Bu, jangan tersinggung ya, jangan sakit hati ya. Kalau saya tanya bisa jawab. Kalau bapak meninggal ibu mau ikut? Jangan kuat-kuat, pikirkan juga perasaan mereka. Kalian akan mati, masuk liang lahat sendirian. Kain sarung, baju mahal, tinggal yang dibawa hanya kain kafan, surat mobil, surat sawit, STNK, BPKB, surat nikah, STPB, ijazah, tinggal yang dibawa hanyalah sedekah. Yang dibawa hanya sholawat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka malam ini kita sedang menguatkan hati kita lagi. Ini yang hadir ini semua adalah calon-calon jenazah semua. Kita ini semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim. Tadi waktu jumpa dengan Pak Kades Ustadz Somad, Ustadz tahun 2022 dulu datang kemari 3 tahun yang lalu. Saya masih Kades, sekarang masih Kades, alhamdulillah panjang umur. Pak Kua juga masih pemain lama. Bapak Kapolsek ada, Bapak dan Ramil ada. Ini bukan sekedar maulid, tapi juga acara silaturahim. Insya Allah salat sunat taubat didahului dengan mandi taubat. Mandi taubatnya gimana Pak Ustaz? Macam mandi wajib basah semua. Saya Pak Ustaz mandi taubatnya di mana? Kalau tuan beli belati, jangan tusukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati, itu tanda waktu sudah mau habis. Saya Pak Ustaz mandi taubatnya di mana? Terserah. Mau mandi di kamar mandi bagus. Ini di Beringin Lestari ada sungai. Ada. Mandi di sungai bagus juga. Cari yang agak dalam. Bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Setelah itu bersihlah dia dari dosanya. Dosa kepada Allah Sudahkah siap untuk masuk surga dapat syafaat Nabi? Belum. Karena ada dosa kepada tetangga. Sudah ditetapkan oleh BPN, Badan Pertanahan Nasional. Bapak Kades, Bapak Kadus, RT RW, Bapak Camat, Ketua Koperasi sudah menetapkan ini batas kebun sawit. Ini panjangnya, ini batasnya. Malam-malam jam 2 malam digeser. Tidak bisa pakai istighfar. Gak mempan pakai sholat sunat taubat. Itu yang istighfar dan sholat sunat taubat itu dosa kepada Allah. Adapun kepada manusia mesti minta maaf. Itulah kenapa orang Idul Fitri datang minta maaf, Idul Adha datang minta maaf. Maka pada bulan Maulid ini juga kita saling memaafkan. Mungkin saya datang kemari ini yang kedua kali, 2022, 2025. Tapi
jamaah ini ramai datang mau melihat mana orang yang menghabiskan paket saya 2 giga itu. Selama ini saya banyak menghabiskan paket Bapak Ibu. Selama ini banyak kata-kata saya menyinggung perasaan Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah, daripada saya datang satu-satu minta izin, minta maaf, itu namanya kolektif. Itu makanya orang sebelum berangkat umroh, berangkat haji, diundangnya jiran, tetangga semua, kasih makan, kasih minum. Berikut ini mari kita dengarkan sambutan dari calon jemaah haji. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya karena tetangganya udah makan semua? Mau. Pejabat-pejabat membuka open house, house rumahnya terbuka, sediakan makanan, minta maaf, minta ampun. Tidak ada jalan lain kecuali minta maaf. Barulah kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bulan Ramadan ketika COVID nggak bisa pengajian, masjid tutup, pakai masker, nggak bisa buat tabligh akbar. Akhirnya saya buat pengajian online, baca kitab Ar-Risalah Al-Musyairiyah. Bagi yang mengikuti, alhamdulillah. Yang tidak mengikuti bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ada seorang pulang dari selamatan kenduri, lalu kemudian dia mati, dan saat di akhirat hisabnya lama, dosanya kepada Allah bersih. Tapi kenapa hisabnya lama? Kenapa hitungan amalnya lama? Kenapa dia lama baru masuk surga? Ternyata waktu pulang selamatan kenduri ada daging yang nyangkut di dicongkel-congkel nggak keluar. Akhirnya pas dia pulang lewat di rumah tetangga, dia ambil ranting ujung, lalu dia dongkrak daging yang tersangkut keluar. Alhamdulillah dia buang. Kira-kira kalau ada orang lewat di depan rumah ibu, di depan rumah ada tanaman jambangan, lalu mengambil rantingnya, ibu rugi atau enggak? Tidak rugi sedikit pun, bapak pun tidak rugi, insya Allah tidak akan marah. Tapi ternyata hisabnya lama di akhirat gara-gara mengambil ranting tanaman tanpa izin dengan yang punya. Kalau mengambil satu ranting saja hisabnya lama, apalagi ngambil brondol 3 kali. Kalau mengambil satu ranting saja terhalang masuk surga, apalagi timbangan yang sudah disetel, mau tandanya besar atau kecil, beratnya tetap 30 kilo. Ada satu ayat khusus yang menceritakan, bukan satu ayat, satu surat. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang timbangan. Alladzina idza qalu 'alan nas yastawun, kalau dia jadi pembeli, dia maunya penuh. Suruh baca Yasin, mohon maaf nggak bisa baca Yasin Pak Ustadz, mata nggak awas, nggak tajam, titik ba nampak 2. Tapi kalau belanja ke pasar, matanya tajam, kurang 1 on. Ketika jadi pembeli, matanya tajam. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Tapi kalau dia yang jual, dia curang timbangan. 1 kilo ditimbang 1 kilo, ternyata dibawa timbangan di rumah 9,5 on. Dari pagi sampai sore sampai malam berapa orang yang beli? 20 orang. 1 orang 1,5 on. Berarti dia sudah curang 1 kilo 1 hari, 1 bulan 30 kilo. Berarti di akhirat dia akan mencari orang minta maaf, minta maaf, minta maaf. Ini yang saya ceritakan ini tidak ada di Beringin Lestari. Ini ceritanya ini nggak tahu di mana. Mudah-mudahan kita ambil pelajaran insya Allah. Amin. Minta maaf kepada Allah, sholat sunat taubat di Masjid Al-Barakah, sholat sunat di taubat di rumah, selesai. Tapi minta maaf kepada tetangga. Orang Beringin Lestari uangnya banyak, pergi haji dan umrah, amin.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sampai di pintu Ka'bah menangis minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampunkan dosaku kepada tetanggaku. Menangkap ikan di dalam kali, disayur dengan sayur tulis. Kalau sudah mati 2 kali, itu tanda memang betul-betul waktu sudah habis. Menangis di pintu Ka'bah, ya Allah, ampunkan dosaku kepada tetanggaku. Bisa? Enggak bisa. Umrah tidak bisa menghapuskan dosa kepada tetangga. Maka yang selama ini berjiran ke tetangga, kemarin waktu Idul Fitri datang bawa makanan, sampai sekarang sudah bulan apa ini? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, bulan Maulid, sudah 6 bulan, rantangnya belum pulang. Bagaimana kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang baik bukan orang yang sujudnya lama. Orang yang baik bukan hanya sekedar bolak-balik ke Makkah, tapi bagaimana dengan jiran, tetangga, kawan, dan sahabat. Sampai-sampai apa kata Nabi SAW? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kalau mau melihat iman orang, iman itu tidak kelihatan. Kalau Islam kelihatan, sholat, Allahu Akbar, puasa, bibirnya kering, zakat, bayar zakat, haji, apalagi haji. Riau, store 2025, berangkat 2055, 30 tahun. Setiap tahun kenduri. Pas tahun 2054 meninggal. Mudah-mudahan kita sampai ke Baitullah Haji dan Umrah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan gengsi, jangan malu, minta maaf, minta ampun. Karena orang yang masih ada sangkutan dengan manusia tidak akan mendapatkan syafaat. Menggapai syafaat Nabi, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada jiran dan tetangga. Dengan jirannya baik, dengan jirannya sopan. Tapi ada yang lebih dekat dari jiran. Jiran itu yang mana? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Itu jiran. Tapi ada orang yang lebih dekat daripada rumah depan. Dia di dalam rumah kita, dia di dalam kamar kita, dia di tempat tidur kita. Siapa itu? Itulah suami bapak dan istri bapak. Itu suami bapak. Itulah suami ibu dan istri bapak. Banyak orang pikirannya baik, sopan, apa kabar? Tapi kalau kepada istrinya, kalau kepada temannya, kepada kawannya, pergi ke restoran, pesan minuman, cicilan tumpah. Tenang bro, kita pesan satu lagi. Mau jus apa? Jus melon, jus apel, jus tomat, pesan. Tapi kalau bininya yang menumpahkan, mana mata kau tadi? Padahal seorang laki-laki yang sawitnya banyak, yang badannya sehat, yang berotot, yang kuat, yang kaya, punya mobil, sampai masanya kau akan tua, kau pensiun, kau sakit, terbujur kaku. Ketika kau sakit di ruang ICU, dipulangkan ke rumah karena dokter tidak menemukan obatnya, yang akan menyuapkan makanan adalah istri. Kalau kau baik kepada mereka, mereka akan menyuapkan dengan kasih sayang. Makan sayang. Tapi kalau kau dulu sombong, diambilnya skop untuk sawit. Kalau sakit, gak mati-mati juga. Kalau kau baik kepada mereka, nanti sampai masanya mereka akan membisikkan ke telingamu kalimat La ilaha
illallah. Tapi kalau kau sombong, KDRT, meninju, memukul, menendang, lidah kasar, lebih tajam dari sembilu. Ingat, sampai masanya kita akan tua, kita terbujur kaki. Apa yang dibisikkan mereka? Mana surat tanah? Betul bu? Betul katanya. Astagfirullah. Ternyata orang Beringin Lestari ini nggak bisa diajak ke sandiwara, jujur semuanya. Tapi kalau dilihat dari senyum bapak-bapak kita ini adalah laki-laki yang soleh, yang baik-baik semuanya. Apa kata mereka? Mama, jangankan uang belanja, jangankan duit sawit, jangankan duit brondol, nyawa aku berikan kepada. Betul bu? Ya ada kan? Saudara ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu. Siapa orang paling baik di antara kita? Bukan ustaz. Siapa orang paling baik di antara kita? Apa kata Nabi? Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu. Khairukum li ahlihi, orang yang paling baik kepada istrinya. Itulah orang yang paling baik di antara kamu. Mudah-mudahan Pak Kades adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Mudah-mudahan Bapak Kapolsek orang paling baik kepada istrinya. Mudah-mudahan Bapak Tua adalah orang paling baik kepada istrinya. Pak Tua ini bisa menikahkan siapa saja kecuali dirinya sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi habis makan makanan yang dia makan itu agak asam baunya, agak asam. Lalu dia pulang ke rumah. Apa kata istrinya? Sayyidatuna Aisyah, aku mencium bau asam ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Sejak hari ini saya tidak akan makan makanan ini lagi karena kau tidak suka bau asam ini. Turun ayat, ya ayyuhan nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuharrimu ma ahallallah, jangan kau haramkan yang dihalalkan Allah. Tabtaghi mardata azwajik, hanya ingin mencari kesenangan istrimu. Jangan haramkan yang dihalalkan Allah. Begitulah Nabi, tidak ingin menyakiti istrinya. Dia mau makan yang wangi-wangi saja, yang busuk-busuk. Sekarang ada orang yang rajin maulid, rajin sholat, rajin zikir, rajin baca Quran, pulang ke rumah mulutnya bau macam-macam. Apa kata istrinya? Bau yang mas itu serah aku, bulan-bulan aku, rumah aku, duit-duit aku, salit-salit aku. Ini bukan orang yang dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan perempuan. Siapa perempuan yang solihah itu? Perempuan yang solihah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitaha sarratka, kalau kau lihat dia hatimu senang. Itulah perempuan yang solihah. Siapa istrimu yang solihah? Kalau kau lihat dia menyenangkan hatimu. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya setiap melihat dia hati saya senang. Siapa? Istri teman saya. Nauzubillah, nauzubillah. Berusahalah ibu cantik di depan suami sendiri. Ini banyak perempuan sekarang kalau di depan suami orang bidadari turun dari pohon beringin. Tapi kalau di rumah sama suaminya sendiri, 5 gayanya: sundel bolong, mak lampir, mie blorong, suster ngesot. Satu lagi, miroro kidul. Ini tidak ada di Beringin Lestari. Ini yang ada di sini ini semuanya adalah orang yang bersolek untuk suaminya semuanya, bukan bersolek untuk suami orang. Sengaja kredit skincare, cicil 12 bulan. Apa efeknya kredit? Muka putih, leher hitam. Ini Ustaz Somad ini kok ceramahnya persis seperti saya ya. Kalau ada yang isi ceramah saya ini mirip seperti yang dia alami, tidak ada kesamaan. Tolong mendengarkan ceramah Ustaz Somad itu jangan tersinggung. Karena ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Ada
jiwa siang dan malam terbayang-bayang, mata tak kenyang, tidur tak lelap. Oke, my darling. Ini sekarang banyak istri melawan kepada suami. Apa kata suaminya? Mau pakai jilbab ya? Alah, baru dengan ceramah online. Udah nyuruh pula. Baru tobat tadi pagi, udah menceramahi kita pula. Sebetulnya suami dia mau bersama dengan ibu satu surga di Jannatul Firdaus nanti, insyaallah. Mudah-mudahan ibu masuk surga, bapak masuk surga. Ibu mau masuk surga sama bapak? Alhamdulillah, bapak mau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa beli cincin suasa. Sudah lama saya tausiah, kalau di sinilah yang ada pula ikut angsa. Memang hebat di Beringin Lestari. Bukan cuma orang datang, angsa pun ikut pengajian. Begitulah hebatnya orang Beringin Lestari. Anaknya mau ikut pengajian di bawah, takut anaknya nangis, dibelikan angsa. Terbang pula balon itu, belikan ayam. Mudah-mudahan anak-anak yang dibawa malam ini anak-anak yang soleh dan solehah. Saya kalau menengok ibu bawa anaknya di bangku, anaknya tidur, saya sedang tidak melihat orang Beringin Lestari. Saya sedang melihat ibu saya 40 tahun yang lalu menggendong saya saat acara maulid di kampung. Untuk ibu dan ayah kita semua yang sudah meninggal, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 40 tahun yang lalu, ibu saya menggendong saya. Ada ustaz dari kota datang ke kampung kami tablik akbar pengajian maulid Nabi Islami Rasulullah. Saya dibawa, digendong untuk menengok. Setelah berlalu 40 tahun, hari ini ibu-ibu masih juga membawa anaknya. Pertanyaannya, apakah 40 tahun lagi masih ada maulid Nabi di Beringin Lestari? Yakin? Yakin 40 tahun lagi masih ada maulid Nabi di sini? Dari bunyinya kayaknya nggak yakin. Saya ilmul yakin. Ilmul yakin letaknya di sini. Ainul yakin letaknya di sini. Menengok dengan mata. Hakul yakin letaknya di sini. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Anak-anak yang dibawa malam ini, mereka inilah nanti yang akan jadi panitia maulid tahun 2055 nanti. Tahun 2055 mereka menelpon ke Pekanbaru. Ustaz Somad masih hidup? Masih, saya bilang. Bisa datang ke Beringin Lestari? Oke, saya datang. Tapi waktu itu saya udah nggak bisa ceramah berdiri, berduduk pakai kursi. Mereka inilah yang akan jadi panitianya. Mereka yang akan datang menjemput. Mereka yang akan menyiapkan makanan hadroh. Bapak-bapak ibu waktu itu sudah meninggal. Saya masih hidup. Tapi walaupun kalian sudah meninggal, wahai almarhum dan almarhumah, pahalanya tetap mengalir ke makam kalian. Kalian bukan ustazah, kalian tidak ustaz, kalian tidak kiai, tapi kalian membawa anak kalian maulid, mereka terkenang, mereka teringat, jadi kenang-kenangan, mengalir pahalanya ke makam kalian semua. Ustaz pede sekali dia masih hidup. Iya, saya yang ceramah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka maulid Nabi tidak hanya sekedar memperingati tanda cinta kepada Nabi. Kalau kita mau dapat syafaat, bersihkan dulu dengan Allah. Setelah bersih dengan Allah, bersihkan dengan manusia, barulah memperbanyak sholawat. Sholatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilha
Rasulillah wa kulli mujahidillah bihadil ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawat itu pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Datang orang mau ngajak cerita tetangga, menjelek-jelekkan orang, katanya anak jadu, suami jadu, istri jadu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Insya Allah nggak jadi dia menceritakan aib orang lain. Datang lagi jalan, anak kalau masuk surga katanya anak jadu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Untuk apa kita? Ingat, kalau ibu berdua dia ajak cerita aib orang lain, nanti ketika ibu tidak ada, dia akan menceritakan ibu kepada orang lain. Kalau kalian berdua dia menceritakan orang lain kepada bapak, saat bapak tidak ada, dia akan menceritakan bapak kepada orang lain. Memang begitulah hobi dia. Maka untuk menahan supaya lidah tidak bicara, banyak-banyak bersedekah. Itu kotaknya tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Muhammad. Tadi saya berdiri jam 9, sekarang sudah jam 10 kurang 5. Saya walaupun nggak nengok jam, udah tahu saya udah sejam saya berdiri. Terasa dari kesemutan. Syarat kalau mau dapat syafaat, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki dengan manusia, perbaiki dengan tetangga, perbaiki dengan istri, suami, anak-anak. Setelah itu barulah memperbanyak sholawat. Insya Allah. Siapa orang yang paling dekat dengan Nabi? Aqrabu majlisan. Orang yang paling dekat dengan Nabi. Aktsaruhum sholatan. Orang yang paling banyak bersolawat. Solawat banyak-banyak. Amalan saya tidak banyak. Amalan saya hanya solawat saja. Apa amalan Ustaz? Tadi ketika di mobil mau datang kemari, tak banyak. Saya hanya solawat saja. Solawat saya pendek saja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dulu almarhumah ibu saya mengajarkan, kau tak ada saudara perempuan, kau anak pertama laki-laki, adikmu laki-laki, kalian berdua laki-laki. Nanti kau tak bisa siapa mencuci bajumu kau cuci, setelah itu kau bilas, waktu membilasnya kau berselawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kau tak punya saudara perempuan, kau nanti di tempat tadi mana tak tahu masak, tak siapa belajarkan kau masak. Kalau kau masak ayam, setelah kau cuci, kau bilas, kau baca selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nanti kalau kau demam, kau batuk. Kalau kau demam, kau batuk. Kau ambil kembang semangkuk, kau ambil selasih, kau tuang ke dalam mangkuk, kau kasih dengan gula batu, kau embunkan, kau baca selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena amal-amal yang lain berat, tapi amal sholawat ringan, tapi balasannya luar biasa. Langsung sholawat kita dari Beringin Lestari dibawa ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna sholatakum, sholawat kalian semua dibawa sampai ke makam Nabi. Sahabat bertanya, "Kaifa sholatuna ma'rudatun 'alaika wa man alimta?" Bagaimana sholawat kami bisa dibawa ke makammu padahal kau sudah mati, sudah dimakan cacing tanah? Apa kata Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah
memakan jasad para nabi. Jasad nabi tidak dimakan cacing tanah. Jasad nabi tidak disentuh cacing tanah. Ibu percaya? Bapak percaya? Memang pernah nengok jasad nabi? Mau membuat PLTA pembangkit listrik tenaga air 13 kotopampar dari Pekanbaru menuju Sumatera Barat, ada namanya PLTA 13 kotopampar. Dibuat bendungan, semua kampung-kampung disuruh pindah kepada masyarakat. Pindah. Bagaimana dengan kuburan? Kubur nenek moyangnya gali, bawa pindah. Karena kan nggak mungkin nanti yasinan di depan kolam. Yasin depan kolam, tenggelam nenek moyangnya. Akhirnya digali kubur-kubur di bawah. Ada satu makam. Jangankan kulitnya, jangankan dagingnya, kain kafannya pun tidak dimakan cacing tanah. Sudah puluhan tahun di dalam tanah, tapi jasadnya utuh. Dia bercerita ke saya, anak kandungnya sendiri tidak dimakan cacing tanah. Padahal dia ulama, mursyid tarekat Naqsabandiyah yang rajin berzikir dan berselawat. Apa maknanya? Allah mau kasih tahu ke kita di tahun 2025 ini ada orang Riau yang tidak dimakan cacing tanah, padahal dia bukan nabi. Kalau ulama saja tidak dimakan cacing tanah, apalagi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada orang yang nggak percaya, aku nggak percaya, campakkan dia ke kotor 13 kotopampar. Setuju? Setuju pula lah. Sekarang saya jawab beberapa pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita datang sholat Jumat sedang berkumandang azan kedua, apa yang harus kita lakukan? Datang ke masjid, azan kedua sedang berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tegak berdiri tunggu azannya selesai. Kenapa azan ditunggu selesai? Karena kata Nabi, siapa yang menjawab azan seperti ucapan muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dijawab la haula wala quwwata illa billah, penuh dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah wasyarafa wa darajatan 'aliyatan rafi'ah wa ba'athullahu maqama mahmudan lil mu'atta innaka la tughliqul mi'ad. Siapa yang menjawab azan ditutup dengan doa wasilah, wajibat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, wajib dia dapat syafaatku hari kiamat. Itulah alasan menunggu azan selesai. Tapi nunggu azan itu dengar. Sekarang banyak juga orang nunggu azan malah chatting. Tunggu azan sampai selesai. Lalu khotibnya khutbah. Alhamdulillah. Apa yang kita lakukan? Sholat sunat qabliyah Jumat menurut mazhab Syafi'i. Hambali nggak ada qabliyah Jumat, tapi mazhab Syafi'i qabliyah Jumat. Usolli sunnatal Jum'ah rakaataini qabliyatan lillahi ta'ala. Sadar diri, tahu diuntung, sudah terlambat, jangan di tengah-tengah khotib itu. Pergilah ke pinggir-pinggir. Ini sudah terlambat di depan khotib pula. Allahu Akbar. Tertulis pula di bajunya di belakang. Emang masalah buat Allah. Nantang namanya. Ayatnya pendek aja. Ini udah tahu terlambat, di depan ayat panjang pula. Yasin wal Qur'anul Hakim. Selesai khotib, belum juga selesai dia qabliyah. Ustaz, seperti yang diketahui zakat sapi 30 ekor nisabnya. Siapa yang punya kambing 40, kalau kambing 40 ekor, kalau onta 5 ekor, kalau sapi 30 ekor baru dikeluarkan zakat. Sementara nisab emas 83, nisab emas 85 gram, nisab emas 85 gram. Kalau harga emas 1 gram 1 juta, sekarang sudah naik. Kali 83 juta. Sementara ketika kita mempunyai 15 ekor sapi, kali 8 juta, rata-rata 120 juta. Apakah kita wajib mengeluarkan zakat? Yang sapi tidak diuangkan. Yang sapi tetap sapi,
tidak dirubah jadi uang. Nunggu sampai 30 ekor baru tetap kambing tidak diuangkan. Nunggu sampai 40 ekor baru keluarkan satu kambing. Jadi yang dihitung hanya duit saja. Maka dihitunglah duit yang berada di tabungan, duit semua total. Kalau duitnya mencapai nisab 85 gram, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ini kalau dilihat dari senyum dan wajahnya yang cerah, masyarakat Beringin Lestari ini tabungannya minimal masing-masing satu orang 100 juta. Dari bunyi aminnya macam nggak yakin. Amin. Kalau 100 juta, zakatnya 2,5%. Berapakah zakat dari 2,5% dari 100 juta? 2,5 juta. Jadi keluarkan selama 1 tahun 2,5 juta. 2,5 kalau 100 juta. Kalau 1 miliar 25 juta dalam 1 tahun. 1 haul itu 1 tahun. Nanti tahun depan keluarkan lagi. Tahun depan keluarkan lagi. Tahun depan keluarkan lagi. Oh, kalau keluar terus habis lah, kalau nggak habis insya Allah. Mudah-mudahan hartanya bertambah, berlimpah, terus berkembang insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, bagaimana cara menghitung zakat kepala sawit? Kepala ditulisnya. Cara menghitung kelapa sawit zakatnya Basnas terbagi 2. Yang satu dikiaskannya kepada makanan pokok, yaitu padi 520 kg. Jadi kalau 520 kg beras bersih kali berapa sekilo, dihitungnya seharga sawit, maka dikeluarkannya 5%. Kenapa tidak 10%? Karena kalau tak ada hujan 10%. Tapi kalau pakai irigasi 5%. Sawit termasuk yang pakai irigasi. Karena ada biaya pupuk, upah egrek, upah meruning, upah membersihkan brondol, upah membersihkan piringan. Maka dianggap dia seperti tanaman padi yang pakai irigasi. Maka dikeluarkan 5%. Itu bagi yang menghitungnya kepada makanan pokok. Tapi ada cara yang kedua, sawit digolongkannya kepada perniagaan, sama seperti orang yang berniaga. Maka kalau ke perniagaan, nisabnya 85 gram emas dan yang dikeluarkan adalah 2,5%. Itu fatwa dari Badan Amil Zakat Nasional. Silakan pilih yang mana. Nanti kalau ada yang mengeluarkan 5%, nisabnya nisab beras 520 kilo, oh berarti dia pakai pendapat A. Nanti kalau ada yang nisabnya 85 gram, dikeluarkannya dengan 2,5%, berarti dia pakai cara B. Ustaz condongnya kemana? Saya lebih condong kepada pendapat yang kedua, dikiaskan kepada niaga 2,5% dalam 1 tahun. Itu saya lebih memilih itu. Kenapa tidak ikut hadis Nabi? Karena zaman Nabi nggak ada pohon sawit. Jadi kalau pakai definisi, kalau nggak ada zaman Nabi berarti bid'ah. Sawit ini bid'ah. Karena nggak ada zaman Nabi. Ustaz, dari mana kita mulai membaca doa masuk masjid? Apakah dari mulai teras masjid atau pintu masjid? Apakah dari pintu gerbang? Atau masuk teras, atau masuk pintu? Dari mulai pintu yang biasa dipakai untuk sholat tuh. Itu pintu kaca tuh, buka, masuk, langkahkan kaki kanan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu dari mulai pintu kaca. Kenapa di situ mulai masuk? Karena definisi masjid adalah tempat yang biasa dipakai normal waktu sholat. Itu dalam. Itu makanya masjid-masjid kita semuanya pakai emperan. Ini masjid ini pakai emperan. Apa guna emperan? Emperan ini gunanya
perempuan yang halangan, maaf, sedang haid, dia tidak boleh masuk masjid. Nanti kalau ada pengajian, wirid yasin, tabligh akbar, dia duduknya di emperan. Tapi mohon maaf, bukan berarti yang di emperan ini sedang halangan semua. Mohon maaf, jangan tersinggung. Itu makanya arsitek mesti ngaji. Jangan dibuat masjid nggak ada emperan. Nanti orang mau pengajian gimana? Masuk dia ke dalam. Mazhab Syafi'i tak boleh perempuan halangan masuk masjid. Kalau gitu nggak usah pengajian, dia mesti ikut pengajian. Jadi solusinya mana? Emperan. Maka waktu masuk emperan belum baca doa. Baca doanya ketika masuk pintu, Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Nanti waktu keluar kaki kiri, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Bagaimana hukumnya suami melarang istri bersilaturahim dengan kedua orang tuanya? Ini suami Fir'aun yang mengandung istrimu 9 bulan 10 hari mertuamu, yang melahirkannya meredam nyawa mertuamu, yang menyekolahkannya TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S4, S5, S6 mertuamu, yang tak jadi berganti baju hari raya demi untuk masa depannya mertuamu. Setelah dia umur 25 tahun baru dinikahkannya dengan engkau. Itu pun hanya dengan sebentuk cincin emas 1 gram, tak nampak saking kecilnya. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Barang jadi yang sudah kau terima. Tiba-tiba setelah jadi istrimu, dia datang mau silaturahim ke emaknya pun tak kau kasih. Kau manusia atau sapi kurban? Kalau ayahmu sayang denganmu, memang ayahmu. Kalau emakmu sayang denganmu, memang emakmu. Emakmu yang mengandungmu. Tapi ada emak orang lain yang mengasihi anak gadisnya ke kamu. Itulah dia bapak dan ibu mertuamu. Dia lebih hebat dari orang tua kandungmu. Karena orang tua kandungmu memang dia yang melahirkan dan membesarkanmu. Tapi ada orang lain, entah siapa, memberikan anak gadisnya kepadamu. Itulah mertuamu. Maka jangan bedakan antara mertua, jangan bedakan antara mertua dengan orang tua. Karena mertua lebih sayang ke kita daripada orang tua kita. Mertua kita memberikan anaknya yang sudah jadi ke kita. Maka jangan putuskan silaturahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Pertanyaan terakhir. Seperti yang diketahui, bumi itu mengelilingi matahari. Oh, ini pertanyaan astronomi. Ini matahari di tengah. Matahari di tengah. Matahari itu nggak kemana-mana, dia di situ aja. Yang pergi kemana-mana itu mata kaki. Ini matahari di tengah. Lalu bumi dikelilingi mengelilingi matahari. Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars mengelilingi matahari. Terus, kenapa dalam penentuan waktu sholat seperti matahari yang berkeliling? Contohnya, waktu zuhur tergelincirnya matahari, maghrib terbenamnya matahari. Matahari, mohon penjelasannya Pak Ustaz. Cemanalah menjelaskan ini ya. Ini matahari di tengah, lalu kemudian bumi ini berkeliling. Karena bumi ini berkeliling, maka dia mendapatkan cahayanya juga tidak merata. Waktu aku ajarkan astronomi dulu di Beringin Lestari. Ini matahari kan? Ini matahari. Matahari itu nggak bergerak. Dia berputar di tempatnya aja. Dia bergerak kencang tapi dia tak berkeliling. Dia di tempatnya aja. Ayatnya mana? Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari itu bergerak kencang di tempatnya. Dia tidak berputar begini enggak. Dia di tempatnya itu aja. Beda sama bumi. Bumi berkeliling. Ini bumi. Ketika bumi di sini, kan yang terang di sini, yang di sini gelap kan? Ini malam. Malam. Nanti dia berputar.
Berputar dia sampai berputar. Yang ini jadi siang. Paham kan? Kalau nggak paham, lemparkan ini. Udah. Jadi bumi ini berputar begini ya, berputar. Nanti yang dia kena matahari itu jadi siang. Yang tak kena matahari jadi malam. Maka semuanya mengikut matahari. Subuh. Kapan subuh? Subuh adalah ketika terbit fajar, bukan terbit matahari. Terbit matahari habis waktu subuh. Terbit fajar. Terbit fajar dua. Fajar sodik sama fajar kazib. Fajar sodik belum, fajar kazib belum. Fajar sodik baru masuk waktu subuh. Terbit matahari habis waktu subuh. Sekarang terbit matahari di Pekanbaru jam 6:07. Jam 6:07 terbit matahari habis waktu subuh. Di Beringin Lestari nggak tahu saya. Tanya Pak Kades. Zuhur kapan? Zuhur waktu tergelincir matahari. Tegak kita di sini. Kalau bayang-bayang kita belum ada zuhur. Tapi waktu tergelincir dia dari kepala kita, bergeser ada bayang-bayang, berarti sudah masuk waktu zuhur. Asar kapan? Ketika bayang-bayang kita sepanjang badan kita. Nih, bayang-bayang ini sepanjang ini lewat sedikit, itu masuk waktu asar. Maghrib kapan? Maghrib ketika matahari tenggelam nampak merah di ufuk barat. Ini kiblat sudah nampak merah, itu masuk waktu maghrib. Isya kapan? Habis merah itu nggak ada lagi. Naik ke atas menara, tengok merah sudah tak ada lagi. Itu berarti sudah masuk waktu isya. Semuanya berdasarkan matahari. Itulah kaji kita malam ini. Dari mulai zakat 30 ekor sapi sampai matahari dikelilingi bumi. Memang sepanjang saya pengajian Beringin Lestari ini yang paling hebat pertanyaannya.